Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari persamaan garis lurus. Untuk yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu persamaan garis lurus dan juga bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Tetap semangat ya untuk mempelajari matematika. Langsung saja kita lihat video berikut. Materi selanjutnya adalah persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus atau bisa kita sebut dengan PGL merupakan suatu pemetaan persamaan matematika yang jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius akan membentuk grafik garis lurus. Kita ingat-ingat kembali mengenai materi koordinat kartesius dan juga fungsi ya, karena untuk materi koordinat kartesius dan juga fungsi akan sangat berguna untuk materi persamaan garis lurus ini. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurus atau PGL yang pertama yaitu Y sama dengan MX plus C, atau bisa juga kita tuliskan dengan AX plus BY sama dengan C, di mana Y dan X ini merupakan variabel dan M merupakan gradien, sedangkan A dan juga B merupakan koefisien dan C adalah konstanta. Oke, langsung saja contohnya. Yang pertama, 3Y sama dengan X min 5. 3Y sama dengan X min 5 ini mengikuti bentuk dari yang pertama, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana 3 ini merupakan koefisien dari variabel Y, kemudian X ini memiliki koefisien 1, lalu negatif 5 ini merupakan konstanta. Kemudian yang kedua, terdapat persamaan Y sama dengan 4X min 2. Nah, Y sama dengan 4X min 2 ini juga mengikuti bentuk yang pertama, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana Y ini memiliki koefisien 1, X memiliki koefisien 4, dan konstantanya adalah minus 2. Lalu yang ketiga, ada persamaan Y sama dengan 7X. Y sama dengan 7X ini juga merupakan bentuk dari yang pertama, di mana ada Y yang memiliki koefisien 1, lalu ada X yang memiliki 7, atau ini juga bisa disebut sebagai gradiennya yaitu 7. Nah, untuk konstantanya, karena di sini tidak ada konstantanya, maka konstantanya adalah sama dengan 0. Dalam bentuk satu ini, koefisien dari X itu merupakan gradien. Jadi, untuk yang bentuk pertama, gradiennya adalah 1. Untuk yang bentuk kedua, gradiennya adalah 4. Untuk bentuk yang ketiga, gradiennya adalah 7. Lalu, untuk bentuk yang keempat, 6X plus 7Y sama dengan 14, ini mengikuti dari bentuk umum PGL yang kedua, yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana 6 ini merupakan koefisien dari X, lalu 7 merupakan koefisien dari Y, dan 14 adalah konstanta. Nah, dari contoh-contoh ini bisa kita lihat bahwa bentuk persamaan dari garis lurus ini memiliki orde 1. Orde 1 bermakna sebagai bentuk dari variabel X dan Y ini memiliki pangkat 1, harus pangkat 1, tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti bukan merupakan bentuk dari persamaan garis lurus. Misalkan X-nya pangkat 2 atau Y-nya pangkat 2 atau X dan Y-nya pangkat 2. Nah, itu bukan merupakan persamaan dari garis lurus. Kalau persamaan garis lurus harus pangkat 1 semua. Oke, next. Bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus? Menggambar grafik persamaan garis lurus itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Untuk yang pertama, kita bisa menggunakan tabel.
Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan sembarang titik dari X. Misalkan kita tentukan titiknya itu -1, 0, dan 1. Kemudian yang kedua, petakan atau substitusikan nilai X ke dalam fungsi pada soal. Yang ketiga, nantinya akan menghasilkan nilai dari Y. Yang keempat, tulis pasangan berurutan yang terbentuk. Nah, kita langsung ke contoh ya. Misal ada contoh soal, gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X per 1. Ini adalah fungsi yang kita miliki. Pertama kita harus pastikan dulu fungsinya apakah benar persamaan garis lurus atau bukan. Nah, kalau fungsinya seperti ini merupakan persamaan garis lurus karena bentuk ini merupakan bentuk pertama dari bentuk umumnya persamaan garis lurus yang Y sama dengan MX plus C. Dan juga Y dan X-nya berpangkat 1. Langsung mengikuti ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita harus memilih sembarang titik dari X terlebih dahulu. Misal, X-nya kita kasih -1, 0, dan juga 1. Kemudian, dari nilai -1, 0, dan 1, ini kita substitusikan ke fungsi yang ada di soal. Untuk X sama dengan -1, kita masukkan. X-nya ini kita rubah sesuai dengan yang ada di sini. Jadi yang pertama, untuk -1. 2 dikali -1 kan -2. Kemudian ditambah 1. -2 ditambah 1 adalah -1. Nah, ini kita tulis ke tabel yang ada variabel Y-nya. Kita tulis -1. Kemudian di tabel yang ada variabel X, Y itu kita tulis langsung seperti pasangan berurutan, yaitu -1, -1. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 0, kita masukkan juga 2 dikali 0 plus 1. 2 dikali 0 kan 0, ditambah 1 sama dengan 1. Angka 1 tadi ditulis di tabel yang ada variabel Y-nya. Kemudian pada tabel yang ada variabel X, Y kita tulis 0,1. Ini sesuai dengan titik yang ada di garis Kartesius nantinya, dimana nanti letak X-nya itu 0, letak Y-nya itu 1. Lalu untuk X sama dengan 1, kita masukkan juga 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. 3 kita tulis di tabel yang ada variabel Y-nya. Kemudian pada tabel yang ada variabel X, Y kita tulis 1,3 yang menandakan bahwa nanti titiknya itu ada di 1,3, yaitu satunya ada di sumbu X, 3-nya ada di sumbu Y. Setelah kita ketahui semua nilai-nilainya dari tabel, kemudian kita bawa ke bidang Kartesius. Kita gambar dulu untuk sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Jangan lupa menggunakan penggaris ya. Kemudian kita letakkan titik-titik yang sudah kita ketahui ini. Yang pertama, -1, -1. Kita cari -1 dari sumbu X, kemudian -1 dari sumbu Y. Kedua, 0,1. Ini berarti bahwa 0 untuk di sumbu X, kemudian 1 untuk di sumbu Y. Nah, itu 1,3. Itu 1 untuk di sumbu X dan 3 untuk di sumbu Y. Setelah kita tentukan titik-titiknya ini, ada titik A, B, dan C, kemudian kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus dari titik-titik ini.
Nah, ini merupakan gambar grafik dari persamaan garis lurus yang tadi, dari fungsi 2x plus 1. Merupakan gambar dari persamaan garis lurusnya. Lalu menggambar grafik persamaan garis lurus menggunakan titik potong. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Titik potong yang kita cari pada sumbu X, maka nilai Y itu sama dengan 0. Kalau titik potong yang kita cari berada di sumbu Y, maka nilai X yang sama dengan 0. Harus diingat-ingat ya. Jika kita mencari titik potong sumbu X, itu Y-nya 0. Jika kita mencari titik potong di sumbu Y, itu X-nya 0. Baru kemudian hubungkan kedua titik tersebut. Oke, langsung saja ke contoh. Gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 5x plus 10. Ini merupakan persamaan yang kita ketahui. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama, menentukan titik potong yang berada di sumbu X terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, itu Y-nya sama dengan 0. Ditulis seperti ini ya. X di mana Y sama dengan 0. Terus persamaannya, Y sama dengan 5x plus 10. Kemudian, karena ini titik potong di sumbu X dan Y sama dengan 0, maka Y-nya ini kita rubah ke 0. Lalu, untuk 5x plus 10 tetap, kita operasikan 5x plus 10 ini. 10 di sini, kita pindah ruas menjadi negatif 10. Kemudian, di sini kan ada 5x. Nah, 5-nya kita pindah ruas juga. Dari sini yang dikali menjadi dibagi. Jadi negatif 10 dibagi 5. Maka X sama dengan negatif 2. Maka didapatkan titik negatif 2,0. Karena di sini X-nya sama dengan negatif 2. Kita tulis negatif 2. Kemudian 0-nya ini itu dari Y. Y-nya kan sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis 0. Kemudian untuk titik potong pada sumbu Y, yang tadi kan sudah ditemukan titik potong yang ada di sumbu X. Nah, sekarang titik potong yang ada di sumbu Y. Kalau titik potong yang ada di sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Persamaannya kita tulis terlebih dahulu. Y sama dengan 5x plus 10. Kemudian Y-nya tetap, 5-nya tetap, X-nya kita ganti dengan 0. Ditambah 10, kita operasikan. 5 kali 0 sama dengan 0, maka tinggal Y sama dengan 10. Maka kita dapatkan titik 0,10. Kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius. Kita buat dulu sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian kita letakkan titik-titiknya. Yang pertama tadi kita peroleh titik negatif 2,0 untuk yang berpotongan di sumbu X. Kemudian yang berpotongan di sumbu Y kita peroleh titik 0,10. Nah, ini titik dari yang pertama tadi, negatif 2,0. Nah, kan titik potongnya tepat di sumbu X. Kemudian yang di sumbu Y 0,10 di sini. Ini titik potongnya tepat di sumbu Y. Setelah itu kita tarik garis lurus yang menghubungkan dua titik ini. Nah, ini merupakan gambar grafik. Oke, kita lanjut. Materinya sudah sampai di situ dulu karena ini baru pengenalan mengenai persamaan garis lurus.
Kemudian di sini ada menu latihan. Menu latihan ini hanya ada 3 soal. Ini bisa untuk menguji sedikit pemahaman kalian setelah melihat materi yang tadi. Misalkan ini, manakah dari persamaan di bawah ini yang merupakan persamaan garis lurus? Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Persamaan garis lurus itu cirinya yang seperti apa. Nah, dari sini kalian bisa pilih. Coba jawab dengan cara klik pilihan kamu ya. Misal kita pilih yang A. Keluar ini berarti tandanya salah. Nah, nanti kalau tandanya benar, pasti emoticon yang keluar juga yang bagus. Untuk PPT-nya, materi yang ada di PPT ini akan Ibu share juga di e-learning ya. Silahkan dipelajari. Lalu di sini ada menu tugas. Nah, di sini ada 3 soal. Silahkan untuk kalian kerjakan untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian dari materi ini. Dikirim di KI 3 di e-learning ya. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar matematika. Itu saja dari saya untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.